Oke, jadi halo semuanya, selamat datang di presentasi tugas besar analisis kebutuhan enterprise. Kami dari kelompok 5, K02, terdiri dari saya dan Kisah Nadi dengan NIM 1822440. Saya Faiz Muhammad Sauki dengan NIM 1822486. Saya Muhammad Raditya Ramsyah dengan NIM 182242126. Dan pada tugas besar ini, kami menganalisis kondisi enterprise dari Pecel Berkah, sebuah restoran kuliner Jawa dengan tagline The Heart of Javanese Cuisine. Nah, langsung saja kita mulai. Next. Berikut struktur presentasi dari kelompok kami. Secara keseluruhan kami ada 12 topik, namun untuk sesi ini kita akan membahas soal 4 bagian dulu. Ada company profile, external analysis, internal dan external analysis, dan juga strategic alignment. Next. Pertama, ada profil perusahaan. Jadi, Pecel Berkah itu merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak 11 November 2011. Dia tuh bergerak di bidang food and beverage dengan cabangnya di Jabodetabek dan juga Malang. Konsep utamanya yaitu kuliner tradisional Jawa yang 100% bebas bahan aditif buatan, tanpa pewarna, penyedap, pemanis, dan juga perasa buatan, atau yang mereka sebut tanpa 4P. Isi dari Pecel Berkah adalah untuk menjadi sebuah pusat kuliner Jawa terkemuka yang memadukan keaslian rasa dengan standar kesehatan premium. Misinya itu untuk mewujudkan visinya lewat penggunaan bahan alami dan juga variasi menu sehat yang lengkap. 3 key highlights yang membedakan mereka ada komitmen bebas dari 4P, portofolio klien yang besar seperti Telkom, Pertamina, dan juga Astra, serta standar pembaruan sayuran segar tiap 6 jam. Next. Berikutnya, external analysis. Kami menggunakan 3 alat atau tools, yaitu PESEL, Porters Five Forces, dan juga BCG Matrix. Dari PESEL sendiri, dukungan kebijakan UMKM dan juga tren gaya hidup sehat menjadi sebuah peluang besar. Sementara fluktuasi harga bahan baku premium dan kewajiban sertifikasi halal menjadi tantangan yang perlu dikelola. Dari Porters Five Forces, competitive rivalry dan juga threats of substitutes berada di level yang high, karena persaingan kuliner online sangatlah ketat. Supplier power, threats of new entrants, dan juga buyer power ada di level medium. Dari BCG Matrix, Pecel Berkah berada di kuadran question mark. RMS-nya ada di 0,05 dan juga MGR ada di 4,35%. Pasarnya tumbuh secara positif, namun pangsa pasar masih jauh di bawah kompetitor utama yang kita bandingkan dengan Dapur Solo. Key takeaways-nya, tren sehat dan juga digitalisasi adalah sebuah peluang nyata, tapi ketergantungan pada suatu pemasok bumbu dari Blitar adalah sebuah titik rapuh yang harus segera diatasi. Next. Lanjut ke internal dan external analysis melalui SWOT dengan pendekatan EVAS-IVAS. Dari sisi IVAS, skor kekuatan 3,7 dibandingkan dengan kelemahannya yaitu 1,45. Menandakan fondasi internal yang sangat kuat, didorong oleh konsep tanpa 4P, bahan premium, 15 tahun pengalaman, dan juga portofolio klien yang solid. Kelemahannya ada pada jangkauan geografis yang terbatas dan juga ketergantungan bumbu dari Blitar. Dari sisi EVAS, peluang 3,6 jauh melampaui ancaman 2, terutama dari tren hidup sehat dan juga kemitraan korporat yang sudah terbukti. Strategi yang direkomendasikan ada di SO agresif, yaitu perkuat banding tanpa 4P, maksimalkan jaringan Telkom Pertamina Astra untuk ekspansi B2B, dan juga adopsi kemasan desek untuk lini frozen food. Sementara itu, diversifikasi pemasok bumbu dan juga akselerasi digitalisasi harus segera dieksekusi untuk menutup celah kelemahannya. Next. Terakhir, kita punya strategic alignment, bagaimana misi Pecel Berkah diterjemahkan menjadi sebuah goal dan objektif yang terukur. Di kolom mission, kita punya 5 pernyataan misi yang kita jabarkan dari misi Pecel Berkah di awal. Intinya tuh untuk memberikan pengalaman kuliner yang higienis, menjaga keaslian rasa tradisional Jawa, dan juga untuk menjadi solusi hidangan sehat masyarakat urban. Dari misi tersebut lahir 9 goal strategis, mulai dari otomatisasi manajemen stok lewat sistem central kitchen, digitalisasi resep untuk konsistensi rasa, integrasi multi-armada logistik, hingga ke optimalisasi profitabilitas dari komisi platform pihak ketiga. Seluruh goal ini juga kemudian diturunkan menjadi target yang konkret dan juga terukur. Contohnya ada 0% kegagalan jemput pesanan via API logistik, 100% resep digital terintegrasi dengan Kitchen Display System, 30% transaksi melalui kanal direct order, pemrosesan administrasi turun dari 45% menjadi 5 menit, dan juga 90% margin pulih lewat dynamic pricing. Dan dengan keselarasan mission goal objektif ini, Pecel Berkah memiliki peta jalan yang jelas untuk bertransformasi dari sistem manual ke arsitektur digital yang terintegrasi. Demikian presentasi dari saya, sekarang dilanjut oleh Salki untuk bagian selanjutnya. Oke, terima kasih Darren. Selanjutnya saya akan meninjau mengenai peta strategi Nathan Kaplan beserta inisiatif utama dari Pecel Berkah sendiri. Nah,
Berdasarkan pemantauan pada strategi map di sebelah kiri, kami menemukan bahwa masalah utama yang dihadapi perusahaan pecel berkah saat ini adalah adanya kebocoran biaya operasional serta tingginya risiko kelangkaan bahan baku organik di lapangan. Oke. Dari visual tersebut terdapat insight penting bahwa untuk mencapai target finansialnya, pecel berkah harus menyelaraskan perbaikan proses bisnis internal dengan proposisi nilai pelanggannya. Nah, oleh karena itu, rekomendasi strategis kami berfokus pada optimalisasi margin keuntungan melalui pengembangan kanal pemesanan langsung atau direct order, serta optimisasi penjaman inventaris. Oke, kami juga mendorong digitalisasi resep tanpa 4P ke dalam sistem dapur dan modernisasi sistem HRIS untuk memastikan efisiensi administrasi dan juga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada bisnis actor diagram ini, kami membedah siapa aja penggerak di balik strategi tersebut. Tantangan operasional utamanya adalah bagaimana mengelola dan menjamin kelancaran proses yang sangat kompleks dari hulu hingga ke hilir. Nah, melalui diagram ini, kami menemukan informasi bahwa pecel berkah telah menstrukturkan aktor bisnisnya dengan sangat rapi ke dalam ekosistem internal dan juga eksternal. Nah, tim back office memiliki fokus absolut pada pengendalian strategis dan juga konsistensi produk hidangan premium tanpa 4P. Nah, sementara tim front office difokuskan untuk mengelola transaksi harian dan juga catering korporat. Implikasi bisnisnya adalah struktur kerja yang sudah kuat ini harus terus dipertahankan dan juga diperkuat melalui kolaborasi terorganisir dengan aktor eksternal, terutama dengan pihak supplier, untuk kepastian pasokan organik dan juga regulator untuk jaminan mutu keamanan pangan nasional. Oke. Namun, saat kita melihat lebih dalam pada aktor corporation viewpoint, kita akan menemukan sebuah hambatan nyata di lapangan. Masalah krusial di sini adalah tingginya ketergantungan komunikasi yang terpusat secara manual pada operation manager, serta masih berjalannya proses pencatatan inventaris yang stok secara konvensional atau kuno. Nah, insight dari pemetaan relasi ini menunjukkan bahwa meskipun sinergi antar divisi sudah terjalin dengan sangat kuat, sistem alur komunikasi masih tergolong lambat, sehingga menciptakan risiko kelangkaan bahan baku utama secara mendadak. Sebagai solusi, kami merekomendasikan optimalisasi kami sangat konkret, yaitu mengurangi komunikasi terpusat dengan mengotomatisasi alur informasi. Nah, hal ini juga dapat diwujudkan dengan memberikan akses peringatan stok otomatis kepada supervisor kitchen serta menghubungkan kitchen display system langsung ke dalam platform online agar respon operasional di setiap cabang menjadi jauh lebih cepat. Nah, oke, melanjutkan dari analisis sebelumnya, mari kita lihat bisnis capability pecel berkah saat ini. Nah, masalah utama terlihat pada ketimpangan kematangan yang cukup tajam di sektor operasional, di mana fungsi inventaris masih terjebak di tahap kritis atau inisial akibat pencatatan masih manual atau kuno tadi. Nah, selain itu, sektor supporting seperti keuangan dan juga manajemen SDM saat ini menjadi titik terlemah yang membutuhkan perhatian khusus. Di sisi lain, informasi positifnya adalah pecel berkah memiliki kapasitas intelektual yang sangat matang. Sektor strategis mereka seperti riset formula sehat tanpa 4P dan juga manajemen zero waste telah mencapai tingkat kematangan tertinggi, yaitu optimizing. Nah, implikasi bisnis ke depannya adalah inovasi produk mereka sudah sangat baik. Namun, fondasi aktifnya harus segera diperbaiki. Kami merekomendasikan modernisasi mendesak pada lapisan pendukung dan juga inventaris guna menghilangkan human error. Karena infrastruktur data yang sudah kokoh, infrastruktur data yang kokoh adalah prasyarat wajib sebelum pecel berkah melakukan ekspansi bisnis lebih lanjut. Nah, sekian dari saya dan sekarang akan dilanjutkan oleh Radit. Oke, terima kasih Syauki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value stream mapping. Meski ada kendala di back office, value stream utama pecel berkah sebenarnya sangat efisien. Proses dari preparing hingga packaging memiliki total process time 275 menit dengan lead time 315 menit. Artinya, tingkat pemborosan waktu hanya 40 menit di seluruh aliran nilai produksi. Efisiensi ini menjadi modal besar yang siap kami skalakan. Oke, next. Dari efisiensi tersebut, kami mendesain ulang arsitektur proses bisnis perusahaan. Pecel berkah mengoperasikan konsep satu dapur terpadu atau central kitchen. Dari pengadaan bahan organik dengan kontrol FIFO yang ketat, masuk ke lini produksi, dan bermuara ke 3 kanal distribusi sekaligus,
yaitu dine-in, business to business, dan online. Semua akan ditarik ke dalam satu sistem pos terpusat. Model bisnis ini bukan hanya operasional harian, ini adalah mesin franchise yang siap direplikasi. Oke, next. Visi yang besar membutuhkan eksekusi yang terukur. Menggunakan matriks Hoshin-Kanri, kami menetapkan 4 misi strategis dengan inisiatif yang diprioritaskan. Kami tidak melakukan semuanya sekaligus. Kami fokus pada hal yang memberikan dampak terbesar, mulai dari konsistensi rasa via kitchen display system, otomasi inventaris, efisiensi komisi, hingga digitalisasi sumber daya manusia. Oke, next. Maka, dari 18 inisiatif tersebut, inilah laptop 5 action plans yang siap dieksekusi perusahaan. Yang pertama, implementasi IMS atau Inventory Management System dengan auto reorder. Lalu yang kedua, dashboard pemantauan logistik bumbu. Dan yang ketiga, pelatihan dan implementasi KDS atau Kitchen Display System. Yang keempat, Integrate Direct Ordering System. Dan yang terakhir, Centralized Dashboard Komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda.